semuanya. Mohon izin kami secara data akan disampaikan kepada rekan-rekan bahwa untuk pengungkapan tindak pidana terkait unjuk rasa yang berujung anarkis pada tanggal 30 Agustus 2025 di wilayah hukum Polda Bali, untuk dasar yang kami lakukan dari 2 lokasi ini terdapat 4 buah laporan polisi. Yang pertama, untuk TKP di sekitar Mapolda Bali itu adalah LPB nomor 613, yaitu tentang dugaan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud dengan pasal 170 KUHP, yaitu objeknya adalah perusakan gedung Krimsus Polda Bali, kaca-kaca dan sekitarnya. Kedua, laporan polisi LPB 614 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dengan pasal 363 huruf kedua E KUHP. TKP adalah depan gedung DPRD Provinsi Bali. Objek materi adalah pencurian cartridge gas air mata milik Polri Almasusnya. Kemudian yang ketiga, laporan polisi LP A18 tentang tindak pidana melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. TKP ada di depan kantor DPRD Provinsi Bali. Yang menjadi objek adalah 2 unit kendaraan unit Dalmas Polresta Denpasar. Kemudian yang keempat adalah laporan polisi LP nomor 17 tanggal 31 Agustus 2025 tentang tindak pidana membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dan pasal 187 bis KUHP junto pasal 55 KUHP, di mana seseorang, ulangi 2 orang yang kita duga membawa botol berisi cairan pertalite dan dikasih sumbu yang biasa kita sebut bom molotov. Untuk waktu kejadian dan TKP semuanya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 sekitar pukul 15.40 dengan TKP kantor Direskrimus Polda Bali. Kemudian untuk TKP kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 16.15 WITA dengan TKP depan kantor DPRD Provinsi Bali. Untuk yang menjadi korban sekaligus juga untuk melaporkan Imade Muda, anggota Polri, yaitu yang pada saat jaga di gedung Krimsus, kemudian B. Ika Dewi Darna, Polri, IH, Polri, dan kemudian IA. Jadi masing-masing TKP menjadi 4 LP, masing-masing menjadi pelapor dan juga korban langsung dari peristiwa tersebut. Setelah dilaksanakan pengamanan, kemudian pemeriksaan, sehingga kami menetapkan ada 14 pelaku. Untuk 4 laporan polisi tersebut, 10 adalah pelaku dewasa. Yang pertama FI, laki-laki 19 tahun, pekerjaan ojol, agama Islam, Daupuri, Kecamatan Denur, Kota Denpasar. Perannya melakukan pelemparan batu ke gedung Dirkrimsus Polda Bali. Kemudian yang kedua AT, laki-laki 20 tahun, alamat Saridolok, Cibudolok, Simaluka, Kabupaten Simalungun, Provinsi Utara. Peran mengambil cartridge
gas air mata. 3. Inisial MT, laki-laki, pekerjaan ojek, pendidikan SD, Kabupaten Jembrana. Perannya merusak, melempar kendaraan, melempar driver mobil Dalmas, dan menjarah barang-barang yang di kendaraan dan membakar. Kemudian yang keempat, AS, laki-laki 18 tahun, alamat Denpasar, perannya sama 170, merusak, melempar, kemudian mengambil barang-barang alat masuk dalam box dan membakar alat-alat tersebut. NR 14 tahun dari Bandung, perannya sama di 170. KM di Desa Tembuku Bangli, perannya sama 170, mengambil, merusak, menjarah alat almasus dan membakar. Kemudian PB di Tegal Utara dengan peran yang sama. Kemudian tersangka ke-8 adalah RI, laki-laki 18 tahun, Dagenpura, Denpasar Utara, dengan peran yang sama. Kemudian Muhammad Rifan, SF, laki-laki 18, Busugye, Pemecutan Denpasar, dengan peran membawa bom molotov. Kemudian MF, laki-laki, asal Kediri, Tabanan, perannya yang membeli bahan dan membuat bom molotov. Itu untuk klaster pelaku dewasa. Kemudian untuk pelaku anak-anak masih di bawah umur yang saat ini sedang melalui proses diversi, ada 4, yaitu inisial P, K, KA, dan KL, di mana peran mereka pada saat itu adalah sama juga merusak, melempar, menjarah alat almasus, dan membakar. Sehingga total sebanyak 14 orang dengan rincian 10 dewasa dan 4 anak-anak. Untuk saksi-saksi kami periksa adalah 24 orang selain 170 orang yang kita mintai keterangan. Di dalam penetapan tersangka tersebut, alat bukti yang menunjuk bahwa pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut adalah yang pertama, keterangan para saksi yang melihat langsung, kemudian adalah rekaman dari CCTV di sekitar titik-titik kejadian, tambah keempat, selanjutnya rekaman yang diambil oleh para petugas Polri, sehingga para pelaku tersebut seperti yang juga sudah ditayangkan adalah dengan jelas melakukan apa, terhadap apa, dan berbuat apa, sehingga itu segera kita tetapkan menjadi tersangka. Pasal yang dipersangkakan terhadap 4 laporan polisi tersebut adalah tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama terhadap orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 170. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 kedua KUHP. Kemudian tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dan pasal 187 bis KUHP junto pasal 55 KUHP. Untuk tindakan penyidikan yang dilakukan untuk 10 orang dewasa dilakukan penahanan di Rutan Polda Bali
sedangkan untuk anak-anak tidak dilakukan penahanan dan sedang dalam proses mekanisme diversi. Izin. Untuk terhadap anak-anak berdasarkan ketentuan yang berlaku dilaksanakan mekanisme diversi, yaitu dengan tahapan-tahapan dari instansi-instansi yang terkait terhadap dugaan yang dilakukan oleh anak-anak. Maka dilakukan penelitian oleh Bapas Musyanak. Setelah adanya penelitian, kemudian hasilnya adalah dilakukan gelar bersama. Setelah dilaksanakan gelar bersama, layak untuk dilaksanakan diversi, itu dilaksanakan penetapan pengadilan. Setelah itu akan dilaksanakan pembinaan. Untuk diversi ini wajib dilakukan bagi anak yang melanggar suatu tindak pidana di bawah ancaman hukuman 7 tahun penjara. Demikian proses penyidikan yang dilaksanakan di Polda Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau